Siapa kamu? Pergi! Jangan dekati aku! Pergi! 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 Sebelum lanjut lihat hantunya yang makin absurd, subscribe dulu dong. Dan nyalakan loncengnya. Biar tiap ada hantu baru, lo dapat notifikasi. Gratis kok. Hari itu, Taslim terlihat merenung. Istrinya, Rumi, pergi meninggalkan dia beserta anak-anaknya tanpa satupun kabar. Karena ia sudah tak sanggup lagi hidup dalam kesusahan yang menyesakan. Karena kemiskinan sehingga memisahkan mereka. Papa, kapan kita bisa makan lagi? Sabar nak, nanti kita makan ya. Pa, lapar pa, lapar. Kesepian melingkari hari-harinya, sementara beban hidup terus menekan tanpa belas kasihan. Namun, demi kedua anaknya, ia tetap bertahan, menahan lapar, rasa sakit, dan segala kegundahan dalam diam. Seolah setiap nafas adalah pengorbanan yang tak pernah terlihat. Taslim, sudah 3 bulan belum bayar kontrakan. Keluar sekarang juga. Pak, mohon beri waktu lagi. Saya janji akan bayar secepatnya. Tidak bisa. Keluar sekarang juga. Siang itu, pemilik kontrakan datang dengan wajah tegang, menagih pembayaran yang sudah 3 bulan belum Taslim bayarkan. Bukan karena ia tak mau, tetapi karena ia tak lagi punya penghasilan yang pasti. Keputusan pun dibuat. Ia harus segera pergi. Taslim dan kedua anaknya melangkah pergi dengan hati berat. Di depan warung nasi sederhana, kedua anak Taslim mulai merengek kelaparan. Taslim menatap dompetnya yang hampir kosong, cukup hanya untuk 1 porsi. Papa, ayo ikut makan dong. Papa masih kenyang nak. Mereka makan dengan lahap, sementara Taslim hanya duduk diam, tersenyum tipis menahan perih di perutnya. Ia menatap mereka dengan mata yang lelah tapi penuh kasih. Membiarkan laparnya sendiri tenggelam demi melihat kedua anaknya tetap tersenyum. Hari mulai gelap dan hujan turun semakin deras hingga membuat anak-anak menggigil kedinginan. Melihat kondisi mereka yang begitu lemah, Taslim berusaha mencari tempat untuk berteduh sekaligus bermalam. Akhirnya, ia melihat sebuah pos kecil dengan seorang juru parkir yang berdiri tak jauh dari sana. Dengan penuh harap, Taslim mendekatinya dan mencoba meminta izin untuk bermalam di tempat itu. Bang, maaf. Boleh kami numpang bermalam di pos ini? Hujan deras, anak-anak kedinginan. Ya sudah, tapi jangan bangun siang-siang ya. Besok pagi-pagi kalian harus pergi. Terima kasih banyak bang. Semoga Allah membalas kebaikanmu.
Malam itu, mereka menumpang di sebuah pos penjagaan. Dingin terasa menusuk tulang, dan anak-anak terlihat sangat kedinginan. Taslim memepas bajunya untuk menjadi selimut bagi anak-anaknya, sementara dirinya mencoba menahan dingin sekuat tenaga. Nafasnya tampak berembun, tubuhnya gemetar, tapi ia tetap tersenyum tabah. Keesokan pagi, Taslim dan anak-anak segera meninggalkan pos. Pa, lapar pa, lapar. Diva, jagain adek ya. Papa mau nyari makan dulu. Jangan kemana-mana sampai papa datang ya. Iya papa, aku akan jaga Saga. Melihat anak-anaknya yang lapar, Taslim pun pergi berjalan dari satu tempat ke tempat lain, mencari pekerjaan. Dunia seolah menolaknya, tapi ia tetap berusaha demi anak-anak. Hingga akhirnya, satu pekerjaan kecil ia dapatkan hari itu. Dengan hati yang campur lega dan haru, Taslim langsung mengerjakannya. Berharap dari upah itu, ia bisa membawa pulang sedikit makanan. Setidaknya untuk membuat anak-anaknya tidak tidur dalam keadaan lapar hari itu. Hei, jambret! Ada jambret! Tolong! Tolong! Ada jambret! Tangkap dia! Jangan biarkan kabur! Hampir keluar! Hentikan dia! Aduh! Jangan sampai lolos! Berhenti pencuri! Sial, cepat! Belok ke kiri! Tangkap dia! Jangan biarkan kabur! Hampir keluar! Taslim tidak tahu bahwa nasib malang sedang menunggu. Sebuah jam tangan mewah jatuh di hadapannya. Dan niat baiknya untuk mengembalikan jam itu justru menjadi awal tragedi. Itu dia copetnya! Tangkap dia! Hentikan dia! Dalam kebingungan orang banyak, Taslim disangka pencuri. Saya bukan pencuri! Cepat! Jangan pukul aku! Jangan! dia! Saya bukan pencuri! Hampir Kerumunan mendatanginya seperti badai yang tak bisa ia hentikan. Jangan sampai lolos! Berhenti pencuri! Tubuhnya dipukul, dijatuhkan, Aku bukan pencuri! dan akhirnya dibakar hidup-hidup. Diva, Dalam Saka detik-detik terakhir, pikirannya hanya tertuju pada Diva dan Saka. akan selalu menjaga Cinta seorang kalian, ayah tetap hidup meski tubuhnya walau hangus di ini lalap harus api. terjadi. Diva dan Saka menunggu ayah mereka dengan perut lapar. Kak. Lapar. Papa kok lama banget? Papa lagi cari makan untuk kita, Dek. Kak, aku lapar sekali. Perutku sakit. Di sini sudah gelap. Aku takut, Kak. Dek, kita balik ke pos aja ya. Tempat kita tidur semalam. Tapi Papa gimana kalau nyari kita, Kak? Iya, kita nunggu Papa di sana. Biar nggak terlalu dingin. Kakak juga takut di sini. Mereka tidak tahu bahwa di tempat lain ayah mereka telah pergi untuk selamanya.
Malam itu, keduanya berjalan kembali menuju pos kecil. Karso menghampiri mereka dengan hati berat. Melihat kedua anak itu seperti itu membuatnya tidak tega. Ia mendekap mereka dengan lembut, memberi makanan seadanya, dan menemani mereka sepanjang malam. Di malam yang dingin dan basah, sosok hitam datang membawa nasi hangat. Tubuhnya hangus, namun aura kasih sayang begitu jelas terasa. Ia menatap anak-anaknya dengan lembut, lalu menghilang dalam gelap malam. Malam demi malam, sosok itu kembali, selalu memastikan anak-anaknya tidak kelaparan. Dalam diam, kasih sayang itu terus mengalir, meski ia bukan lagi manusia. Berdasarkan rekaman CCTV, korban yang dibakar bukan pelaku jambret. Pelaku pembakaran adalah salah satu komplotan jambret yang sama. Korban adalah salah sasaran. Pelaku pembakaran melakukan itu untuk mengalihkan perhatian warga dan kabur dari lokasi. Kami akan menangkap seluruh komplotan pelaku secepatnya. Kebenaran akhirnya terungkap. Rekaman menunjukkan bahwa TV, Taslim korban yang bukanlah dibakar bukan pelaku pencuri. jambret. Pelaku Kesalahan pembakaran adalah besar salah satu itu komplotan jambret yang sama. membuat Korban siapapun adalah yang salah mengetahui sasaran. kisahnya dirundung rasa bersalah. Siapa kamu? Pergi! Orang-orang Jangan yang dekati menjadi aku. penyebab kematian Pergi! Taslim mulai menerima Pergi! balasan yang mengerikan. Keadilan kadang datang dari arah yang tidak terlihat. Satu persatu, para pelaku menemui akhir yang mengerikan. Begini. Dibayang-bayangi cabut. sosok Apa hangus itu? yang menuntut balasan. Nggak mungkin! Siapa lu? Bukan kebetulan, melainkan keadilan dari dunia yang tak bisa disentuh. Di malam yang sunyi, sebuah pasangan kaya datang dengan rasa bersalah yang berat. Mereka ingin memperbaiki kesalahan dunia terhadap Taslim dengan merawat kedua anaknya. Kami mendengar kabar tentang anak-anak yang tinggal di sini. Ayah mereka yang terbakar itu kan? Ternyata bukan pelaku jambret. Kami merasa sangat bersalah. Kami belum memiliki anak, dan kami ingin mereka hidup aman. Tolong izinkan kami merawat mereka. Anak-anak ini selama tinggal di sini saya yang jaga. Tapi jika memang kalian bisa memberi mereka rumah, kasih sayang, dan pendidikan, saya serahkan pada kalian. Papa, 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 Papa. Aku mau bersama Papa. Sejak mentari pertama bersinar, Papa, engkau sudah berjuang tanpa suara. Pelumu jadi saksi Karso tersenyum menahan air mata,
merasa lega karena tugas menjaga anak-anak yang ia sayangi kini aman. Dalam diam kau berdoa. Kini anak-anak Taslim mendapatkan rumah yang hangat, makanan yang cukup, pendidikan dan kasih sayang yang mereka layak dapatkan. Engkaulah pahlawan sesungguhnya, tanpa pedang, tanpa mahkota. Anak-anak Taslim kini hidup dengan aman, bahagia, dan penuh kasih sayang. Papa, lihat kalian sudah aman. Tidak kelaparan lagi. Tidak kedinginan lagi. Papa bisa tenang sekarang. Sosok Taslim yang dulunya penuh penderitaan akhirnya bisa tenang. Karena anak-anak yang ia cintai kini tersenyum di bawah sinar fajar. Pos penjagaan itu tetap berdiri, menjadi saksi bisu tentang cinta seorang ayah yang abadi.